Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ayo, pahami karakter soal literasi membaca, asesmen kompetensi minimum, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan untuk kelas 8. Saya, Rofatul Atfah, guru SMP Negeri 31 Bekasi. Video ini merupakan bagian dari pengimbasan program bimbingan teknis guru belajar seri asesmen nasional untuk tingkat SMP. Baik, kita mulai membahas satu demi satu. Asesmen kompetensi minimum. Apa ya maksudnya? Asesmen kompetensi minimum adalah 1. Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Jadi, tidak semua materi pelajaran ditanyakan dalam asesmen kompetensi minimum. 2. AKM atau asesmen kompetensi minimum akan mengukur keterampilan dasar, yaitu literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Ulangi, hanya keterampilan dasar, yaitu literasi dan numerasi saja yang diukur, berupa kemampuan berpikir tentang teks dan angka. 3. AKM atau asesmen kompetensi minimum berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ini tidak berupa laporan hasil individu siswa, namun berupa laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi atau perbandingan antar kelompok. Sekali lagi, tahu kan survei? Nah, soal AKM adalah semacam survei. Itu pun hanya untuk siswa kelas 5, 8, dan 11. Sebelum kita membahas tentang bentuk soal literasi membaca, terlebih dahulu kita harus memahami apakah itu literasi membaca. Di sini ada 2 konsep, yaitu 1. Literasi membaca adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi. Maksudnya adalah untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis. 2. Literasi membaca adalah kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya, yaitu memberi pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Kedua ini pada akhirnya hasilnya digunakan dalam berbagai mata pelajaran. Berikutnya bentuk soal AKM. Bentuk soal asesmen kompetensi minimum terdiri dari 1. Bentuk soal pilihan ganda, yaitu menjawab pertanyaan dengan memilih satu jawaban yang dianggap benar di antara beberapa pilihan jawaban lain. 2. Bentuk soal isian, yaitu
menjawab pertanyaan dalam bentuk isian dengan jawaban singkat. 3. Bentuk soal pilihan ganda kompleks, yaitu menjawab pertanyaan dengan 2-3 pilihan jawaban yang dianggap benar. Dan keempat, bentuk soal non-objektif, esai atau uraian, yaitu menjawab pertanyaan dalam bentuk uraian panjang. Sekarang, contoh soal bentuk pilihan ganda. Kita lihat gambar di sebelah kiri. Pertanyaannya, apa manfaat bersepeda yang dapat dirasakan langsung oleh tubuh? A. Bersepeda meski melelahkan, tetapi lebih menyegarkan pikiran dan menyehatkan tubuh. B. Bersepeda dapat membentuk tubuh menjadi kuat dan atletis. C. Bersepeda mengajarkan hidup hemat karena tidak perlu membayar biaya transportasi. D. Bersepeda itu keren dan mengasihkan. Bentuk soal isian. Nah, lihat gambar di sebelah kiri. Sikap yang dilakukan oleh anak tersebut mencerminkan perilaku, ini yang harus diisi, titik-titik, kepada orang yang lebih tua. Sekarang, bentuk soal berikutnya. Kita lihat di sebelah kanan ada 2 gambar. Kemudian ada uraian soal. Gambar di sebelah kanan menunjukkan adanya toleransi sesama umat beragama. Toleransi dalam kehidupan umat beragama di Indonesia sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di antaranya, 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Semua ini adalah contoh soal bentuk pilihan ganda kompleks. Kita sekarang kita bahas tentang bentuk soal pilihan ganda kompleks. Beri tanda pada kolom tabel ciri-ciri kehidupan yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila tentang toleransi dalam kehidupan beragama. Kita lihat di sini bahwa pilihan ganda kompleks boleh menjawab lebih dari 1 sampai 3 jawaban yang benar. Yang nomor 1, pernyataan. Persahabatan antara seorang wanita muslimah
dengan seorang biarawati menandakan bahwa kehidupan umat beragama di Indonesia penuh dengan toleransi? Jawabannya benar atau salah? Nomor 2. Pernyataan. Seorang biksu Buddha memberi contoh menjalankan dharmanya dengan memberi air untuk wudhu meskipun berbeda agama. Jawabannya benar atau salah? Nomor 3. Pernyataan. Kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan saling kerjasama dan tolong-menolong hanya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya benar atau salah? Nomor 4. Pernyataan. Negara melindungi pelaksanaan ibadah setiap umat beragama untuk yang berkewarganegaraan Indonesia saja. Jawabannya benar atau salah? Nomor 5. Pernyataan. Dalam melaksanakan kehidupan antar umat beragama, tidak boleh saling memaksakan agama dan kepercayaannya kepada pemeluk agama dan kepercayaan lain. Jawabannya benar atau salah? Bentuk soal berikutnya. Kita lihat. Bentuk non-objektif, esai, atau uraian. Di sini ada kasus bullying di sekolah. Tahun 2011, korban 56, pelaku 48. Tahun 2012, korban 130, pelaku 66. Tahun 2013, korban 96, pelaku 63. Tahun 2014, korban 159, pelaku 68. Tahun 2015, korban 154, pelaku 93. Tahun 2016, korban 81, pelaku 93. Tahun 2017, korban 129, pelaku 117. Dan tahun 2018, korban 107, pelaku 127. Pertanyaan. Apa pendapat kalian tentang data kasus bullying di sekolah? Pada gambar di sebelah kiri, di mana terjadi peningkatan korban ataupun pelaku setiap tahunnya. Berikutnya, literasi membaca. Asesmen kompetensi minimum khusus literasi membaca terdiri dari jenis teks, yaitu jenis teks sastra dan jenis teks informasi. Kemudian, berdasarkan tingkatannya. Pertama, menemukan informasi. Kedua, interpretasi dan integrasi. Dan ketiga, evaluasi dan refleksi. Kemudian, berdasarkan konteks. Bersifat personal, sosial budaya, dan saintifik. Berikutnya, contoh alur pengembangan soal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Alur pertama, di jenjang level 1, kelas 7 dan 8. Dengan konten teks informasi berkonteks saintifik. Alur kedua, kompetensi menemukan informasi, access and retrieve. Alur ketiga, subkompetensi mengakses dan mencari informasi dalam teks. Alur keempat, rincian kompetensi menemukan informasi tersurat, yaitu tertera dengan jelas siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi
yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Contoh soal literasi membaca konten teks informasi, konteks saintifik, level pembelajaran 4, kelas 8. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat besar. Dari Sabang sampai Merauke, tumbuh dan berkembang berbagai budaya, bahasa, adat istiadat, ciri-ciri fisik, dan sistem kepercayaan. Namun, di balik perbedaan tersebut, terdapat kesamaan unsur budaya antar suku bangsa. Misalnya, sebagai negara yang dikelilingi oleh lautan, di mana transportasi yang digunakan adalah perahu ataupun kapal laut. Terdapat bentuk kapal laut tradisional yang dinamakan sebagai perahu lancang kuning di Kepulauan Riau dan perahu pinisi di Sulawesi Selatan. Begitu pula rumah adat Tongkonan, suku Toraja, hampir mirip dengan rumah adat Bolon, suku Batak Toba. Terdapat pula tari perang dalam masyarakat adat, yaitu tari Ganta suku Dayak dan tari Fatairi suku Nias. Sebagai bangsa yang makanan pokoknya beras, dikenal pula makanan berbentuk nasi dibungkus daun pisang yang dinamakan nasi timbel di Jawa Barat ataupun nasi kucing di Yogyakarta. Sementara untuk pakaian perempuan, ada yang memakai baju kurung dan ada yang memakai baju kebaya. Sedangkan pakaian pria, ada yang model pakaian Melayu dan ada yang memakai bawahan kain bermotif tradisional semacam batik. Selebihnya memakai baju adat sesuai kondisi alam masing-masing, seperti pakaian adat Dayak, Papua, Nias, dan Mentawai. Dari teks tersebut, diminta menemukan informasi tersurat pada teks informasi atau fiksi. Ada pilihan A. Keanekaragaman budaya di Indonesia sangat besar. B. Di balik perbedaan keanekaragaman, terdapat kesamaan unsur budaya antar suku bangsa. C. Budaya suku-suku di Indonesia harus tetap dilestarikan karena menjadi ciri khas keragaman Indonesia. D. Bentuk rumah adat Batak Toba Bolon dan rumah adat Toraja Tongkonan bercorak sama. Berikutnya, Angelina Feni Johanna, siswa SMK 1 BPK Penabur Jakarta, dan Renaldo Surya Praditya dari SMA Kanisius Jakarta berhasil meraih medali perak pada The Second International Olympic in Informatics IUD yang diadakan di kota Plovdiv, Bulgaria dari 8 hingga 14 Agustus tahun 2000. Pertanyaan, apakah Angelina dan Surya dapat dikatakan sebagai siswa berprestasi meskipun hanya berhasil mendapat medali perak? Ini adalah contoh soal latihan literasi membaca level pembelajaran 4 kelas 8 dengan jenis pertanyaan menguji interpretasi siswa. Contoh soal latihan literasi membaca level pembelajaran 4 kelas 8 dengan jenis pertanyaan evaluasi dan refleksi. Film pendek Sweet Cocoon bercerita tentang persahabatan dua ekor serangga yang bermaksud ingin menolong seekor ulat yang sedang bertahan hidup dengan bermetamorfosis untuk menjadi seekor kupu-kupu. Usaha mereka berhasil menyelamatkan ulat tersebut, yang kemudian menjadi seekor kupu-kupu yang indah, meski akhirnya kupu-kupu tersebut dimangsa oleh burung elang. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari cerita tersebut? A. Cerita tentang persahabatan dan tolong-menolong antara dua ekor serangga dan seekor ulat. B. Cerita tentang perjalanan kehidupan seekor ulat untuk bisa bertahan hidup dengan cara bermetamorfosis menjadi seekor kupu-kupu. C. Cerita tentang tragedi seekor ulat yang berhasil menjadi kupu-kupu tetapi akhirnya menjadi mangsa burung elang. D. Cerita tentang makna persahabatan antara seekor ulat dan dua ekor serangga
yang pada akhirnya harus dipisahkan oleh seekor burung elang. Kesimpulan, apa yang dapat kita ambil dari kesimpulan pemaparan tentang asesmen kompetensi minimum literasi membaca untuk SMP? 1. Hasil asesmen kompetensi minimum literasi membaca memperlihatkan tingkat kualitas literasi membaca yang mampu diraih para siswa di seluruh Indonesia, yang bukan sekadar bisa membaca tetapi juga mampu menganalisis dan mendeskripsikan kembali apa yang telah dibaca. 2. Kegunaan asesmen kompetensi minimum literasi membaca bagi siswa adalah untuk memudahkan siswa memahami pertanyaan secara lebih terarah sesuai makna pertanyaan yang diajukan dalam berbagai bentuk soal, seperti pilihan ganda, isian, pilihan ganda kompleks, dan non-objektif atau esai atau uraian. Untuk mengajarkan siswa memahami pertanyaan melalui konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk membimbing siswa mempergunakan bahan bacaan secara lebih efektif dengan membiasakan rajin membaca dan untuk mendidik siswa membaca teks secara terstruktur dan menganalisis hubungan antara teks dan pertanyaan atau soal. 3. Guna lebih mencapai hasil yang diharapkan, perlu diperbanyak bahan bacaan, terutama buku untuk perpustakaan sekolah, baik untuk sekolah negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, dan menugaskan kepada siswa untuk membaca minimal 1 buku dan membuat laporan hasil baca dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, untuk kunci jawaban dapat dibaca kembali pertanyaan di bagian slide sebelumnya. Ini adalah sumber kepustakaan yang saya pakai untuk membuat presentasi tentang asesmen kompetensi minimum literasi membaca untuk tingkat SMP. Terakhir, saya sampaikan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan maupun kesalahan.